Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 22 November 2023, Pekan Biasa ke-33. Hari ini peringatan Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Makabe, bab 7 ayat 1, ayat 20 sampai 31, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Peringatan Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua akan tugas dan tanggung jawab yang telah kita terima dari Tuhan. Tanggung jawab itu banyak, menyangkut banyak hal. Tetapi peringatan Santa Cecilia hari ini dan juga kedua bacaan liturgi hari ini secara khusus mengungkapkan bagaimana seharusnya kita mempertanggungjawabkan iman kita. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang sebelum keluar negeri untuk diresmikan menjadi raja, memanggil 10 hambanya dan memberikan kepada mereka 10 mina untuk dijalankan. Harapan raja itu sekembalinya dia akan menerima hasil dari pengembangan mina yang ia percayakan kepada 10 hambanya itu. Secara logis ada 10 hamba dan pasti raja ini memberikan kepada mereka masing-masing mendapat 1. Hamba yang pertama setelah kembalinya raja, dia telah menjalankan mina itu dan menghasilkan 10 mina. Dan hamba yang kedua dari 1 mina yang dipercayakan oleh raja, dia mendapat hasil 5 mina. Sementara hamba yang ketiga yang juga mendapat 1 talenta, 1 mina dari raja, dia menguburkan itu. Dia tidak mengembangkan itu. Apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga di luar dari ekspektasi raja itu. Sekali lagi, raja memberikan mina itu masing-masing 1 mina untuk 10 hamba dan mengharapkan mereka menjalankan mina itu untuk menghasilkan lebih banyak mina. 2 yang menjalankan dengan baik, yang mendapat 1 mina dan menghasilkan 10 mina. Yang kedua mendapat 1 mina dan menghasilkan 5 mina. Ini bicara tentang tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, saya dan Anda, untuk dijalankan, untuk dihayati, untuk dikembangkan, supaya tanggung jawab itu makin menghasilkan hal-hal yang lebih baik dan lebih banyak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dari sekian banyak tanggung jawab, salah satunya adalah tanggung jawab iman. Bicara tentang tanggung jawab iman, bacaan yang pertama hari ini mengungkapkan bagaimana tanggung jawab iman itu dilakukan oleh seorang ibu yang luar biasa. Ada seorang ibu Israel dengan ke-7 anaknya. Dipaksakan oleh Raja Antiochus Epiphanes yang dikenal sebagai raja yang berdosa, yang jahat.
Mereka dipaksakan untuk makan makanan yang dilarang oleh hukum Taurat. Yang dilarang oleh keyakinan iman ibu ini dan ketujuh anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu dan ketujuh anaknya? Mereka tidak melaksanakan titah raja itu. Bahkan mereka diancam untuk dibakar hidup-hidup. Tapi apakah iman mereka menciut? Sama sekali tidak. Peran penting dalam hal ini adalah ibu dari anak-anak itu. Ibu dari ketujuh anak itu. Dari pinggir tanur api, dia memberikan kekuatan dan peneguhan iman. Ini adalah cara bagaimana dia melaksanakan tanggung jawab imannya kepada ketujuh anaknya. Dari samping tanur api, dia menguatkan mereka untuk tetap berpegang pada hukum Tuhan, untuk tidak makan makanan yang terlarang, sekalipun mereka akhirnya harus dibakar. Dan atas tanggung jawab iman yang luar biasa dari ibu ini, ketujuh anaknya tidak pernah mau dan tidak melaksanakan apa yang dititahkan oleh raja, sekalipun mereka pada akhirnya harus dibakar hidup-hidup. Ibu ini telah melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dan lebih lagi, dia melaksanakan tanggung jawab imannya kepada anak-anaknya. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang tua, kita diberi tanggung jawab, banyak macam tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab iman. Sejak kita membentuk hidup berkeluarga, kita telah berjanji untuk mendidik anak dalam iman. Dan lagi-lagi ketika dalam pemberkatan pernikahan, lagi-lagi kita berjanji untuk menjadi orang tua yang baik. Ayah yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah tanggung jawab itu yang diberikan Tuhan itu sudah kita lakukan dengan baik? Tanggung jawab dalam berbagai macam aspek kehidupan. Terutama tanggung jawab iman kita. Apakah kita telah berperan sungguh-sungguh untuk mendidik anak dalam iman, sehingga anak bertumbuh dalam iman secara nyata dan konkret? Anak-anak menjadi anak-anak yang aktif dalam kehidupan menggereja, yang tidak masa bodoh. Itu semua karena tanggung jawab iman yang harus dilakukan oleh seorang ibu, oleh orang tua, oleh kita yang diberi kepercayaan untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk menumbuhkan iman dalam diri mereka yang dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab iman harus dilakukan supaya anak-anak kita terus bertumbuh dalam iman dan tidak luntur atau tidak berpindah imannya. Saudari dan saudara yang terkasih, dari sekian banyak orang yang telah menghayati sungguh-sungguh atau yang telah melaksanakan tanggung jawab imannya, dari sekian banyak orang, salah satunya adalah Santa Cecilia yang kita peringati hari ini dalam gereja Katolik. Seorang perawan dan martir. Kita tahu Santa Cecilia hidup pada abad yang ketiga. Datang dari keluarga yang kaya. Tetapi hanya dia satu-satunya orang yang percaya kepada Kristus, anggota gereja. Sementara yang lainnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Dia didesak oleh orang tuanya untuk menikah dengan seorang yang tidak beriman. Tetapi Cecilia atau dalam keteguhan imannya menolak apa yang diminta oleh orang tuanya. Dan pada akhirnya orang tahu bahwa Santa Cecilia
seorang yang percaya kepada Kristus. Dan karena itu, atas perintah Kaisar Marcus Aurelius, Sisilia dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Sisilia? Tidak mau menikahi orang yang tidak beriman. Menjadi ungkapan tanggung jawab imannya untuk dirinya sekurang-kurangnya. Tanggung jawab iman itu bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk anak-anak kita misalnya. Tetapi Santa Cecilia telah melakukan tanggung jawab imannya, menunjukkan tanggung jawab imannya terhadap dirinya sendiri. Sementara dalam bacaan pertama, ibu itu telah melaksanakan tanggung jawab imannya atas anak-anaknya. Tanggung jawab iman atas orang lain, terutama anak-anaknya. Saudari dan saudara terkasih, kalau ibu dalam bacaan pertama bisa menunjukkan tanggung jawab iman terhadap orang-orang lain untuk anak-anaknya. Dan kalau Santa Cecilia bisa menunjukkan, memperlihatkan tanggung jawab iman untuk dirinya sendiri, saya dan Anda pun seharusnya mampu melakukan itu. Kita diberi tanggung jawab, sekian banyak tanggung jawab dalam hidup kita. Salah satunya adalah tanggung jawab iman. Bagaimana kita memperlihatkan tanggung jawab iman kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai romo, atau orang yang diberi tanggung jawab memelihara, menjaga orang-orang lain dalam iman. Biarlah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, dan kita mendapat inspirasi untuk terus menumbuh kembangkan iman dan tanggung jawab kita atas iman, baik untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, bertumbuh dan berkembangnya iman orang lain yang ada di sekitar kita juga menjadi tanggung jawab saya dan Anda, tanggung jawab kita. Tuhan memberkati.